Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari MPK Agama Hindu, yaitu LKM ketiga. Saya ini mengambil tema atau topik pandemi COVID-19 menurut agama Hindu. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Bayananda Surya dengan NIM 21150511019. Saya dari Rombel 14 dan program studi yaitu Pendidikan Teknik Informatika. Baik. Nah, kali ini saya akan membagi materi menjadi 4, yaitu ada yang pertama COVID-19, kemudian yang kedua Kali Yuga, yang ketiga itu isinya atau main dari topik ini yaitu pandemi COVID-19 ditinjau dari agama Hindu, kemudian yang keempat bagaimana Bali menyikapi pandemi. Baik, yang pertama yaitu COVID-19. COVID-19 adalah virus yang menyerang organ pernapasan dengan cara penyebaran melalui udara, sehingga kecepatan menularnya sangat tinggi. Virus corona atau COVID-19 telah menghantui masyarakat dunia karena angka kematian yang disebabkan sudah banyak. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan menghindari kontak fisik dan pembatasan kegiatan di luar ruangan. Kemudian, disarankan untuk menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian, masyarakat banyak meyakini terjadinya pandemi COVID-19 ini merupakan peringat dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut keyakinan umat Hindu, pandemi adalah salah satu tanda mengenai zaman terakhir, yaitu zaman ke-10 yaitu Kali Yuga. Baik, masuk yang kedua yaitu Kali Yuga. Kata Kali Yuga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti keadaan yang penuh dengan pertentangan, perkelahian, percekcokan, bahkan pembunuhan yang dipicu oleh kecurigaan, ketidakadilan, kebohongan, dengan kekerasan, di mana kejujuran sudah tidak ada tempatnya dan tersingkirkan. Jadi dharma sudah sangat sedikit, sedangkan keburukanlah yang merajalela. Moral sudah terabaikan dan berganti dengan perburuan kepada keagungan material, saling berebut ruang dan tempat untuk identitas diri dan melegalkan posisi diri pribadi di luar nilai etika dan moral holistik. Jadi, keagungan material adalah mencari kekayaan, kemudian berebut ruang adalah untuk meningkatkan derajat manusia. Misalkan pada posisi kerja meningkat menjadi lebih tinggi. Kemudian melegalkan posisi diri di luar nilai etika. Nah, mencari posisi yang tinggi seperti kepala desa mungkin tanpa memikirkan etika yang ada. Jadi dengan segala cara seperti menyuap dan lain-lain. Kemudian, pada kepustakaan lontar Rogne Sanghare Bumi pada lampiran 1b, dalam terjemahan disebutkan, zaman Kali Yuga, ditandai dengan peristiwa di mana para dewa meninggalkan bumi dengan digantikan oleh para buta yang akan menguasai bumi. Pada saat itu, dunia mengalami kerancuan, ketidakharmonisan, malapetaka, dan arah yang tidak menentu. Baik, yang ketiga yaitu pandemi COVID-19 ditinjau dari agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu, prediksi mengenai pandemi dan penyakit sudah tertuang dalam kitab Mahabharata. Ya, berikut adalah salah satu bunyinya. Pada Bawisaya Parva 3.4.4 Azurhanya balagla nirbala glanya Vivarta nata vaicaryat diva disampida nirvedo vyadipi darat, yang artinya saat rentang hidup mereka berkurang, hari demi hari daya tahan tubuh menurun, keperkasaan tubuh mereka akan berkurang. Ketika keperkasaan tubuh berkurang, mereka akan menderita penyakit. Karena menderita penyakit, orang-orang akan menjadi acuh tak acuh terhadap lingkungannya.
Nah, dalam kutipan buku Mahabharata Bhavishya Parva 3.3.4 dimaksudkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, manusia mulai tidak mempedulikan lingkungan dan kesehatan mereka dan hanya sibuk memikirkan kehidupan di masa depan, yang membuat mereka terus bekerja, menghasilkan uang, atau mengelola hasil alam secara serakah tanpa memikirkan lingkungan. Kemudian ketika lingkungan mulai rusak, muncullah berbagai jenis penyakit dan virus. Dikatakan dalam Bhavishya Parva 3.4.26. Yatsna karma nyuparate rakhamsi sapatmi ca kitamusakars pasca darsyasih syanti manawan. Artinya, ketika korban suci keagamaan dihentikan, iblis, anjing, cacing, tikus, dan ular akan menyerang manusia. Seiring dengan menurunnya zaman, kesejahteraan, persediaan makanan berlimpah, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga semuanya akan menurun waktu demi waktu. Maksudnya bahwa akan terjadi banyak keadaan yang menyerang manusia. Hal tersebut diakibatkan oleh keserakahan manusia itu sendiri, dan akibat tidak ada perbaikan akan sifat manusia tersebut, maka seiring waktu semua kebahagiaan akan menurun dan keterpurukan yang akan merajalela. Kemudian yang keempat, yaitu bagaimana Bali menyikapi pandemi. Nah, masyarakat Bali memiliki cara tersendiri sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku dalam menyikapi munculnya wabah penyakit atau pandemi dengan mengembalikan keseimbangan alam secara niskala atau tak kasat mata. Di antaranya melaksanakan upacara Buteyatnya, yaitu kurban suci, dan Dewa Yatnya, yaitu persembahan suci kepada Sang Hyang Widi. Upacara yang dilakukan secara niskala adalah pemelapah, pemahayu, satkerti sedana, pekalem, pemahayu jagat, dan segara kerta. Kegiatan ini terkhusus untuk di Pulau Bali. Nah, demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah penyebutan yang secara tidak sengaja, mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.